Tahu kan yang namanya di penjara itu makanannya gak enak? Apalagi buat para residivis pencuri sempak. Udah belangsak, makanannya pun bikin selera rusak. Tapi untuk penjara yang satu ini, para napi dihidangkan seabrek makanan setiap harinya. Bahkan, makanannya pun berasal dari para koki handal. Tapi yang namanya penjara, sudah pasti bukan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Begitupun dengan penjara yang kita bicarakan. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Masih suka jilat-jilat piring sesudah makan? Atau piringnya yang jilat-jilat Anda? Seperti biasa, Ed Clipper akan ngasih klip dan review dari sebuah film tentang penjara yang mengerikan. Karena penjara bertingkat ini hanya menyediakan satu platform yang dipenuhi makanan untuk ratusan orang penghuni penjara. Keadaan itu pun membuat para napi yang tidak kebagian melakukan segala macam cara untuk tetap bisa bertahan hidup. Bahkan, banyak dari para napi ini melakukan kanibalisme atau menyantap teman sendiri demi menutupi rasa lapar mereka. Mau lihat seperti apa kekacauan di penjara tersebut? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari kesibukan seorang master chef yang memantau pekerjaan para koki. Terlihat sang master pun sangat teliti dalam mempersiapkan makanan untuk sebuah penjara. Kemudian kita melihat seorang napi yang bernama Goreng. Setelah sadar dari pingsannya, seorang aki-aki yang bernama Gazi memberitahukan bahwa mereka berada di lantai 48. Karena Goreng adalah penghuni baru, ia masih belum tahu banyak tentang penjara ini. Saat Goreng masih bingung, Gazi menceritakan tentang jatah makanan yang tak menentu bagi para napi. Karena jatah yang akan mereka terima adalah sisa makanan dari lantai atas. Tak lama kemudian, Gazi prepare untuk menyambut hidangan yang akan segera datang. Sementara itu, Goreng masih bingung harus berbuat apa. Melihat makanan sisa tersebut, Goreng merasa jijik dan memilih untuk menahan laparnya saja. Akan tetapi, bagi seorang Gazi ini adalah kesempatan untuk makan sebanyak-banyaknya. Tak lama kemudian, makanan di atas meja itu pun turun ke lantai bawah. Tapi tiba-tiba, suhu di ruangan mendadak jadi panas. Karena keadaan tersebut, Gazi mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyembunyikan makanan. Kemudian kita melihat awal mula Goreng berada di penjara ini. Goreng yang seorang mahasiswa sedang membujuk seorang penjaga untuk bisa meneliti penjara ini. Dalam rencananya, Goreng akan membuat skripsi tentang keberadaan penjara unik tersebut. Kembali ke penjara. Saat tengah malam, Goreng yang sedang tiduran mendengar sesuatu. Rupanya, itu adalah meja tempat menyimpan makanan. Jadi kalau mimbar sudah berada di bawah, benda tersebut akan kembali ke atas untuk diisi makanan lagi. Di hari berikutnya, Goreng masih enggan untuk ikut mukbang bersama Gazi. Goreng pun hanya menelan liurnya yang sudah bau tai karena belum makan dari kemarin. Setelah waktu makan sudah habis, Goreng menanyakan alasan Gazi berada di penjara ini. Kemudian, Gazi menceritakan bahwa ia adalah seorang pencuri sempak tetangga yang ketangkap basah karena mencuri sempak beserta isinya. Karena kejadian itulah, si korban pun meninggal dengan titik yang terlepas. Kemudian, hakim memberi pilihan Gazi untuk dikurung di rumah sakit jiwa atau berada di penjara ini. Kemudian, Gazi menjelaskan bahwa mereka akan dipindahkan ke lantai lain setiap 1 bulan sekali. Ia pun menceritakan bahwa Gazi pernah berada di lantai 132, di mana lantai yang sangat dalam tersebut sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Kebayangkan,
Di lantai 48 saja makanan sudah terlihat berantakan, apalagi di lantai 132. Di hari berikutnya, Goreng merasa heran dengan seorang wanita yang berada di atas meja makan. Apakah ini makanan juga? Tapi menurut Gazi, wanita ini selalu mencari keberadaan anaknya yang entah berada di lantai berapa. Kemudian, Goreng berusaha untuk menyapa wanita buluk ini. Tapi entah kenapa, Miharu terlihat dingin dengan sikap ramah Goreng tersebut. Tak lama kemudian, makanan pun turun. Terlihat Miharu pun merasa heran dengan sikap Goreng yang berbeda dengan napi lainnya. Goreng pun merasa panik saat melihat Miharu akan digangbang para lelaki. Akan tetapi, Miharu yang hebat bisa membeban habis para napi itu. Begitu bebasnya di penjara ini, hingga pembunuhan pun tidak dipermasalahkan. Seiring berjalannya waktu, Goreng sudah terbiasa berada di penjara ini. Hingga suatu malam, mereka mencium bau gas. Gazi pun berkata, ini adalah gas yang akan membuat pingsan. Dan jika semua napi sudah pingsan, para penjaga akan memindahkan kita ke tingkatan lainnya. Di keesokan harinya, Goreng yang baru sadar langsung panik saat mengetahui dirinya dalam keadaan terikat. Tak lama kemudian, Gazi mendatanginya dengan mengatakan bahwa mereka kini berada di lantai 171. Dan itu berarti mereka semakin berada di tingkatan bawah yang tentunya akan sulit untuk mendapatkan makanan. Karena keadaan tersebut, Gazi berniat untuk memakan Goreng. Biarpun dagingnya pahit, yang penting Gazi bisa bertahan hidup. Bukan cuma dialami mereka, para napi lain pun sudah memulai aksi kanibalisme. Kemudian, Gazi mengatakan bahwa ia tidak akan memakan Goreng hari ini. Karena menurutnya, Goreng harus berpuasa dulu agar dagingnya bersih dari senyawa ee yang mempengaruhi rasa. Tak lama kemudian, meja makanan mengalihkan perhatian Gazi. Selang beberapa hari, tiba saatnya Gazi akan mencicipi Goreng. Sementara itu, Goreng yang semakin melemah tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Tepat pada waktunya, Miharu berhasil menyayat leher Gazi. Kemudian, wanita ini memberi kesempatan Goreng untuk membalikkan keadaan. Setelah merujak Gazi dengan pisau, Goreng pun akhirnya pingsan. Setelah beberapa saat, Miharu sedang anteng menyantap jasad Gazi yang terbilang masih segar itu. Kemudian, Miharu berusaha memberi makan Goreng dengan hidangan mengerikan tersebut. Mungkin karena Gazi sudah tua, jadi rasa sepet bisa Goreng rasakan. Terlihat Miharu pun semakin peduli dengan Goreng. Tak lama kemudian, Miharu melanjutkan lagi pencarian anaknya yang entah berada di mana. Hari demi hari Goreng lalui. Dengan bangkai Gazi di ruangannya, Goreng bisa bertahan hingga waktu perpindahan ruangan. Kali ini, Goreng tinggal bersama seorang wanita di lantai 33, di mana wanita tersebut merupakan kru dari penjara yang pernah ditemui Goreng sebelumnya. Dan wanita tersebut
sengaja masuk ke dalam penjara untuk menghabiskan sisa umurnya yang tinggal sebentar lagi. Karena wanita yang bernama Guiri ini memiliki penyakit kanker stadium akhir. Kemudian, Guiri menyebutkan bahwa penjara ini sebenarnya adalah sarana untuk merubah moral manusia. Tapi belum banyak yang dikatakan Guiri. Kedatangan makanan mengalihkan perhatian mereka. Saat makanan sudah tiba, Goreng kini bisa menyantap makanan lezat lagi. Sementara itu, Guiri si pecinta gogog terlihat sedang sibuk menakar makanan untuk 2 orang. Ketika makanan sudah turun, Guiri menyuruh 2 napi di bawahnya untuk makan jatah darinya tersebut. Akan tetapi, perintah Guiri malah diabaikan. Padahal menurut Guiri, cara tersebut bisa membuat semua napi bisa kebagian makanan. Terlihat Goreng pun merasa apa yang dilakukan wanita ini sia-sia saja. Las raciones que les he preparado y elaboren 2 similares para los Dove sta lo suo buco? Te l'hai mangiato il tuo sus cazzo? raciones Vai. y también las del... Les ruego que esta vez sigan mis instrucciones. Melihat perjuangan Guiri, Goreng pun akhirnya berusaha untuk membantu. Kemudian, ia mengancam akan mengotori makanan dengan jika tidak patuh akan perintah Guiri. Betapa kagetnya mereka saat melihat Miharu sudah dalam keadaan babak belur. Mereka pun berusaha untuk menolongnya. Ketika malam hari, Miharu baru sadar bahwa ia belum makan. Naluri karnivoranya pun muncul saat melihat gogog milik Guiri yang begitu menggoda. Melihat kedua wanita ini baku hantam, Goreng pun berusaha melerai. Dan ternyata, pertarungan ini disebabkan karena gogog Guiri sudah dimangsa Miharu. Singkat cerita, kini Goreng dan Guiri menempati lantai 202. Tapi tiba-tiba, Goreng kaget saat melihat Guiri sudah tewas gantung diri. Rupanya, Guiri sangat tidak bisa hidup tanpa gogog kesayangannya. Di tengah rasa kehilangannya, Goreng yang sedang kelaparan mengalami pergolakan hati antara memakan jasad Guiri atau berpuasa. Quiero que se alimente de mi cuerpo. ¿Que tapándose los oídos va a conseguir algo? Estamos dentro de su cabeza. Pero me sigas en cualquier casa. Cómeme, Goreng. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre. Akan tetapi, Goreng memilih untuk menahan saja laparnya. Hari-hari dengan perut yang lapar Goreng lalui. Tapi tak lama kemudian, Goreng tidak bisa terus menahan laparnya. Apalagi ia selalu dibayangi sosok Gazi yang terus menyuruh Goreng untuk memakan bangkai Guiri. Hingga pada akhirnya, Goreng memakan jasad Guiri. Di bulan terakhirnya, Goreng menempati tingkatan nomor 6. Dan kali ini, ia ditempatkan dengan si botak sang residipis maling jemuran. Di mana pria mengkilat tersebut sedang berusaha untuk kabur dari dalam penjara. Si botak pun meminta bantuan kepada napi di atasnya untuk menarik tali yang selalu ia bawa. ¡Al Señor! Betapa hinanya si botak saat kemilau botaknya diehin. Terlihat napi di atasnya pun bahagia karena sudah ngeprank si botak. Setelah beberapa saat, makanan yang masih melimpah pun datang. Goreng pun dengan leluasa menjajal makanan tersebut. Ketika malam datang, Goreng mengajak si botak untuk membagikan makanan kepada semua napi. Dalam rencananya, Goreng berniat untuk menaiki meja makan, agar dengan mudah mereka bisa melakukannya. Ajakan itu pun jelas disambut baik pria botak ini. Di keesokan harinya, mereka menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Karena mereka tahu, semua napi di penjara ini akan selalu beringas jika ada makanan. Saat makanan sudah datang, mereka pun langsung beraksi. Saat berada di tingkatan lain, mereka pun mulai berdakwah akan pentingnya untuk saling berbagi. Tapi tetap saja, napi ya napi, perlu waktu untuk bisa mengerti.
puta esquina! ¡Joder! ¡De más puta esquina! ¡No me toques los cojones! ¡Quiero hacer que este mal! Tanpa diduga, si botak bertemu dengan ayahnya yang juga seorang napi. Si ayah pun berkata, "Wahai anakku, janganlah kau mengkontaminasi makanan dengan cekermu." Si botak pun kaget saat mengetahui bahwa ia sudah menginjak karedok. Lalu, si botak menjelaskan tentang apa yang sedang ia dan Goreng lakukan. Si ayah pun mendukung rencana mereka yang ingin menebar kebaikan. Kemudian, si ayah mengatakan untuk memberitahu para pengurus akan kebaikan yang sedang mereka lakukan, bahwa di tempat semengerikan ini masih ada orang yang punya hati nurani. Tak lama kemudian, Goreng dan si botak melanjutkan misinya. Mereka pun menjaga sebuah makanan untuk mereka kirimkan ke pengurus. Karena dengan cara tersebut, mereka berharap para pengurus akan mengetahui akan kebaikan yang sudah mereka lakukan. Setibanya di sebuah ruangan, Goreng meminta para napi untuk berpuasa selama 1 hari, agar para napi di lantai terbawah bisa menikmati makanan. Tapi karena para napi malah ngeyel, si Goreng pun memainkan tongkat Sun Gokongnya. Semakin jauh ke tingkatan bawah, mereka pun melihat banyak jasad napi yang sudah berantakan sisa kanibalisme. Betapa kagetnya Goreng saat melihat Miharu sedang ditusuk-tusuk napi bagaikan cilok. Tepat pada waktunya, si botak berhasil memenggal kepala penjahat. Terlihat Goreng pun syok saat melihat Miharu kini sudah tewas. Akan tetapi, mereka harus tetap melanjutkan misinya. Saat berada di lantai 333, meja tiba-tiba berhenti. Dan tanpa diduga, mereka menemukan seorang bocah di lantai terbawah ini. Dirasa itu adalah anak Miharu, Goreng berusaha mendekatinya. No! Tapi tanpa diduga, meja pembawa makanan malah turun entah kemana. Melihat sang bocah menginginkan makanan, mereka pun akhirnya memberikan makanan untuk misinya itu. Karena mereka tidak tega dengan nasib si bocah yang pasti kelaparan. Setelah beberapa saat, si botak yakin bahwa bocah yang kini sudah kenyang itu adalah misi mereka yang sesungguhnya, yang tentunya harus mereka tunjukkan kepada pengurus. Tapi ternyata, ucapan si botak tersebut adalah mimpi Goreng saja. Lalu, Goreng tak menyangka bahwa si botak sudah tewas bunuh diri. Di keesokan harinya, Goreng mengajak si bocah untuk menaiki meja makan. Dalam rencananya, Goreng akan mengirim si bocah ke lantai tertinggi tempat para pengurus berada. Saat berada di lantai paling dalam, Goreng berhalusinasi dengan hadirnya Gazi. Kemudian, Goreng mengatakan bahwa ia akan naik bersama si bocah yang merupakan misinya. Akan tetapi, Gazi mengatakan bahwa misi itu tidak butuh pendamping. Dirasa omongan Gazi benar, Goreng akhirnya tinggal di dasar penjara. Ia pun terus terjebak dalam halusinasinya, hingga mati karena kondisinya yang semakin melemah. Dan kini, ia tinggal bersama Gazi dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Sampai kiamatlah kira-kira. Film pun sudah selesai. Masih menyisakan banyak pertanyaan, bukan?
Keberadaan penjara aneh ini memang memiliki filosofi tersendiri. Sementara makanan yang segitu banyaknya menjadikan ujian buat semua napi tentang arti dari sebuah kepedulian akan sesama. Tujuan dari penjara ini sudah kita saksikan oleh kebaikan yang dilakukan Goreng. Meskipun ia berada di lantai atas, tapi ia masih bisa memberikan makanan kepada si bocah yang berada di lantai paling bawah. Segitu saja untuk klip dan review film kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.